Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, sehingga pada hari ini saya masih sempat mengerjakan tugas UAS yang diberikan oleh dosen kami, yakni Bapak Iqbal Eshum M.Hum. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu coba jelaskan bagaimana cara mazhab Imam Hanafi dan mazhab Imam Maliki dalam memutuskan sebuah hukum. Yang pertama itu mazhab Imam Hanafi. Metode mazhab Imam Hanafi itu menggunakan prinsip kias atau dengan kata lain analogi dan istihsan, penilaian keadaan dalam menetapkan sebuah hukum. Yang kedua itu sumber hukum, selain sumber hukum daripada Al-Quran dan hadis, mazhab Imam Hanafi juga memperhitungkan akal dan maslahah mursalah, yakni kepentingan umum dalam menetapkan sebuah hukum. Keterbukaan mazhab Imam Hanafi cenderung lebih fleksibel dalam menerima pendapat yang berbeda dan memberikan ruang interpretasi dalam interpretasi yang luas. Yang kedua itu mazhab Imam Maliki. Metode mazhab Imam Maliki itu mengutamakan sumber hukum daripada Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan para ulama, dan kias, yakni analogi. Sedangkan sumber hukum mazhab Imam Maliki lebih menekankan pada amal ahli Madinah atau perilaku masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menetapkan sebuah hukum. Konservatif mazhab Imam Maliki itu cenderung mempertahankan tradisi dan praktik yang sudah mapan dalam masyarakat. Pertanyaan yang kedua itu jelaskan perbedaan ahlul ra'yi dan ahlul hadis terhadap pandangan mengenai hukum Islam. Pandangan ahlul ra'yi terhadap hukum Islam itu, pendekatannya ahlul ra'yi itu lebih menekankan penggunaan akal dan penalaran dalam menafsirkan suatu hukum. Penekanan mereka itu cenderung memberi prioritas pada kias atau analogi dan istihsan atau penilaian keadilan untuk menetapkan sebuah hukum. Fleksibilitas ahlul ra'yi lebih fleksibel dalam menyesuaikan hukum Islam dengan konteks, zaman dan tempat. Sedangkan ahlul hadis itu, pendekatan ahlul hadis itu lebih menekankan penggunaan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber utama dalam menetapkan sebuah hukum, dalam menetapkan sebuah hukum Islam. Penekanan mereka lebih mengutamakan hadis-hadis sahih dalam menafsirkan hukum daripada menggunakan analogi atau kias atau penalaran.
Konservatif ahlul hadis itu cenderung mempertahankan tradisi dan praktik yang didasarkan pada hadis. Baiklah, kita masuk pada pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan kondisi penerapan syariah Islam pada masa Hindia Belanda. Islam pada masa Hindia Belanda terbatas dan terpengaruh oleh hukum kolonial Belanda. Hukum Islam hanya diterapkan pada urusan pribadi umat Islam seperti perkawinan dan warisan. Sementara hukum pidana dan perdata didominasi oleh hukum kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda juga mengontrol pengadilan agama Islam dan membatasi wewenangnya. Hal ini menyebabkan syariah Islam tidak sepenuhnya berlaku secara luas dalam sistem hukum selama masa tersebut. Pertanyaan yang keempat itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara dan perkembangannya. Islam Nusantara merujuk pada Islam yang berkembang di wilayah Nusantara, khususnya di Indonesia. Islam Nusantara menekankan toleransi, keberagaman, dan harmoni antara umat beragama. Perkembangannya ditandai oleh akulturasi budaya lokal dan dengan ajaran Islam menciptakan tradisi keislaman yang unik dan inklusif. Islam Nusantara juga menekankan nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan musyawarah dalam praktik keagamaannya. Baiklah, pertanyaan yang terakhir itu adalah jelaskan salah satu contoh penerapan syariah Islam di Indonesia. Salah satu contoh penerapan syariah Islam di Indonesia itu adalah tradisi syukuran. Syukuran merupakan praktik keagamaan yang dilakukan untuk bersyukur atas nikmat atau kebaikan yang diterima. Dalam konteks syariah Islam, syukuran dilakukan dengan cara mengadakan acara atau ritual tertentu yang melibatkan doa, zikir, dan berbagai rezeki dan pembagian rezeki kepada orang lain sebagai bentuk berbagi kebaikan. Tradisi syukuran ini mencerminkan nilai-nilai syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, solidaritas sosial, dan kebersamaan dalam masyarakat. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.